Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita. Namun sebelumnya kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang boleh kami alami, yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan yang Kau limpahkan bagi hidup kami masing-masing. Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan lewat pendalaman Alkitab kami. Kiranya Tuhan yang boleh menuntun kami, kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami, terlebih hamba-Mu di dalam segala keterbatasan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-27. Kita akan bacakan ayat demi ayat Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat yang pertama di sana dikatakan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati, kejam, dan murka melanda. Tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikian orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak. Sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas, demikianlah mata manusia tidak akan puas. Kue untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melihat di dalam Amsal pasal yang ke-7 bagian yang pertama ini, di sana dikatakan bahwa janganlah memuji diri karena hari esok.
karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Ya, ini menjadi sebuah peringatan yang baik bagi setiap kita anak-anak Tuhan untuk tidak menduga-duga apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Di sana dikatakan bahwa janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Ya. Jangan memuji diri, jangan sombong tentang sesuatu yang belum tentu akan terjadi. Sangatlah bodoh bagi seseorang yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada hari ini, tetapi masih berbangga akan hari esok. Ketika hari esok tiba, kita tidak tahu. Setiap orang tidak ada yang tahu. Ya. Apakah itu akan membawa kabar baik atau kabar buruk, keadaan sehat ataupun sakit. Ketika di dalam pengharapan ataupun di dalam segala kesusahan-kesusahan yang terjadi, kita tidak tahu. Segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, tidak ada satupun yang tahu. Hanya Tuhan yang Maha Tahu. Manusia haruslah puas akan segala sesuatu kemungkinan gitu ya, akan segala kemungkinan yang akan terjadi. Bagaimana Yakobus mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara, di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-14. Di sana dituliskan bahwa sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Gitu ya. Oleh karena singkatnya dan begitu singkatnya kehidupan ini, dikatakan bahwa semua rencana kita harus senantiasa bergantung kepada kehendak Tuhan. Bukan kepada kekuatan kita secara manusia. Ya, kalau kita sadar bahwa kekuatan kita begitu terbatas adanya. Bahkan di dalam realitas sehari-hari kehidupan kita setiap hari, kadangkala kekhawatiran, kadangkala ketakutan itu menghampiri kita. Namun di dalam Injil Matius juga boleh mengajar kita bahwa janganlah khawatir akan hari esok. Namun Bapak Ibu Saudara, bahwa sebuah hal yang boleh menguatkan kita bahwa Tuhan tidak melarang kita ya untuk membuat rencana baik jangka panjang, baik jangka pendek di dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin ada banyak planning yang sudah kita buat di sepanjang beberapa tahun yang sudah kita lewati. Tidaklah salah demikian Bapak Ibu Saudara gitu ya. Bagaimana di dalam buku kita dikatakan bahwa peringatan ini bukanlah melarang kita untuk membuat rencana jangka panjang. Tetapi ini merupakan sebuah peringatan terhadap sikap manusia yang kadangkala angkuh, yang kadangkala congkak, yang kadangkala sombong, bahwa dia itu sudah bisa memprediksi, sudah bisa mengendalikan semua peristiwa yang mungkin terjadi di dalam hidupnya. Namun Bapak Ibu Saudara, bagian ini boleh mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan, sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Dan kita senantiasa siap sedia untuk menghadapi berbagai peristiwa yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita yang kadangkala tidak sesuai dengan harapan, ekspektasi setiap kita. Di dalam Mazmur katakan bahwa berbahagialah orang yang harapannya hanya pada Tuhan. Percayakanlah hari esok kita ke dalam tangan Tuhan yang selalu peduli akan hidup ini. Di dalam Amsal pun
bagian awal di dalam pasal yang ketiga mengingatkan kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melanjutkan di dalam ayat yang berikutnya. Di sana dikatakan, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melihat di dalam bagian ini bahwa seseorang yang memuji dirinya sendiri, ya, yang suka memuji dirinya sendiri, itu begitu sulitnya untuk bisa memberikan pujian kepada orang lain, ya. Seharusnya Bapak Ibu Saudara bahwa pujian itu bukan datang dari diri kita sendiri untuk memuji segala hal yang sudah kita lakukan, segala keberhasilan yang mungkin sudah kita buat. Tetapi sebenarnya ketika orang lain melihat kita, keberhasilan, kesuksesan, ataupun mereka melihat karakter-karakter yang mengalami banyak perubahan di dalam diri kita, orang lain boleh memberikan pujian kepada kita, gitu ya. Pujian itu harusnya datang dari orang lain. Tetapi berapa banyak orang secara tidak sadar, secara tidak sengaja memuji akan diri sendiri, ya. Kesukaan memuji diri dapat merusak hubungan dengan orang lain gitu ya. Seolah-olah menganggap dirinya sendiri adalah orang yang hebat gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebaliknya, kita setiap pribadi anak-anak Tuhan, biarlah kita boleh mencari pujian dari Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri sendiri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji oleh Tuhan. Benar Bapak Ibu Saudara bahwa pujian itu menguji setiap hati manusia. Lebih aman bagi manusia untuk menguji pujian itu. Pujilah semua pujian secara teliti dan seksama di dalam hati kita masing-masing. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara ketika kita menerima pujian dari orang lain, itu juga bisa membuat kita sombong. Tetapi marilah setiap kita boleh memeriksa pujian yang tulus dari orang lain. Kita juga boleh memberikan pujian kepada orang lain. Atas segala apa yang mungkin, keberhasilan yang mungkin mereka capai, perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di dalam kehidupan mereka. Hendaklah kehidupan kita gitu ya, boleh menjadi kehidupan yang terpuji. Terang kita boleh bercahaya. Mereka boleh melihat Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Sehingga mereka pun boleh memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya kita boleh melihat di dalam ayat yang berikutnya, di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Di sana dikatakan bahwa batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh, panas hati kejam dan murka melanda. Tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi.
Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kalau kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara di dalam bagian ini, kita boleh belajar tentang bagaimana pergaulan kita terhadap sesama gitu ya Bapak Ibu Saudara. Pasir, batu dan pasir adalah gambaran yang sudah biasa bagi bangsa Israel kuno gitu ya. Berat dan beban adalah gambaran yang cocok bagi kesukaran yang disebabkan oleh orang bebal. Di dalam bagian ini dikatakan lebih berat dari keduanya. Orang dapat melempar batu atau pasir ke dalam air, tetapi kemarahan orang bodoh tidak dapat dihilangkan. Amarah yang tidak terkendalikan akan kembali kepada diri sendiri. Orang bodoh akan dibunuh oleh sakit hati. Oleh sebab itu, kita setiap anak-anak Tuhan harus memiliki hikmat. Jika tidak memancing-mancing amarah orang bodoh, tetapi apabila ia sedang marah, kita pergi menjauh. Ya Bapak Ibu Saudara, lebih baik menghindarinya untuk sementara waktu terhadap orang-orang yang demikian gitu ya. Nah, kita boleh melihat yang kedua bagian berikutnya Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang keempat gitu ya. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Ya, kalau kita boleh melihat di dalam buku tafsiran Matthew Henry mengatakan bahwa orang yang sakit hati dengan kebahagiaan orang lain akan terus berusaha untuk menyakiti orang itu dan akan memendam amarahnya untuk selama-lamanya. Iri hati atau cemburu bagaikan racun yang menggerogoti tubuh dan menghancurkan sukacita. Ya, Bapak Ibu Saudara, kadangkala ada istilah-istilah yang sering kita dengar gitu ya. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah gitu ya. Kadangkala kita tidak senang melihat orang itu hidup di dalam kebahagiaan, ya. Kita tidak senang orang tersebut hidup di dalam keberkatan Tuhan. Atau mungkin kita tidak senang melihat keluarganya baik-baik saja. Kadangkala ada kecemburuan, ada amarah di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini boleh menjadi sebuah pengingatan bagi kita bahwa iri hati dan cemburu atau cemburu bagaikan racun yang menggerogoti tubuh dan menghancurkan sukacita kita. Kita boleh belajar bahwa sebenarnya apa sih susahnya gitu ya kita melihat orang lain di dalam kebahagiaan, kita pun ikut bahagia. Ketika orang lain di dalam kesusahan, kita pun ikut merasakannya. Tetapi di dalam realitanya, kadangkala itu sulit untuk terjadi. Banyak orang senang melihat orang lain itu jatuh, orang lain di dalam kemalangan, orang lain di dalam pergumulan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena di dalam hatinya ada kecemburuan, ada iri hati. Apalagi kalau saingan bisnis, jangan sampai gitu ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin di dalam hatinya jangan sampai orang ini menjadi lebih dibandingkan saya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang boleh terus menjadi pengingatan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Lalu yang berikutnya kita boleh melihat, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kalau kita boleh melihat di dalam hubungan persahabatan gitu ya, bagaimana setiap orang di dalam sebuah persahabatan, kadang kala kita ini sukar ya, untuk memberi kritikan, untuk menegur, untuk menasehati ya, di dalam kasih. Seringkali kita tidak tahu apa yang harus kita katakan, harus dikatakan kepada seseorang yang kita tahu telah melakukan kesalahan. Kadangkala Bapak Ibu Saudara, di dalam sebuah persahabatan, kita melihat teman kita sudah melakukan kesalahan, hidupnya sudah mulai menjauh daripada firman Tuhan. Kita begitu sulitnya untuk apa? Untuk menegur gitu ya. Di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, Amsal mengajar kita ya. Jikalau kasih kita kepada orang itu adalah tulus, maka kita harus mengoreksi dia. Bagian ini akan dibahas di dalam minggu depan Bapak Ibu Saudara di dalam pasal yang ke-28. Kita belajar untuk mengoreksi dia. Seorang kawan, seorang teman yang baik pasti lebih suka menerima teguran dengan maksud yang membangun ya. Jangan menegur, menasehati orang lain tanpa tujuan yang baik gitu ya. Tanpa tujuan yang membangun. Teguran yang terbuka bukan berarti Bapak Ibu Saudara bahwa kita mempermalukan orang tersebut di depan umum gitu ya. Tetapi setiap kita minta hikmat Tuhan. Supaya apa? Supaya dalam setiap teguran, nasihat yang kita sampaikan kepada orang tersebut tidak mempermalukan dia. Kita juga minta hikmat dari Tuhan. Supaya ketika kita menasehati dia, membawa dia untuk apa? Untuk tidak terus terjerumus di dalam kesalahan-kesalahan yang lebih fatal lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jauh lebih baik ketika menerima sebuah pukulan ya. Yang menyebabkan penderitaan untuk sementara waktu. Di dalam kitab Ibrani pun disampaikan kepada kita. Seorang anak yang dikasih akan dihajar. Mungkin untuk sementara waktu tidak mengenakan sebuah persahabatan itu ya, karena kita menegur, karena kita menasehati dia, karena kita mungkin mengkritik dia. Tapi dikatakan itu tidak menjadi masalah untuk sementara waktu. Supaya apa? Supaya kesembuhan itu datang. Ya. Supaya orang itu boleh diingatkan, boleh dibawa kembali. Daripada dikatakan Bapak Ibu Saudara, daripada ciuman palsu dari seorang musuh. Ya. Kita boleh melihat bagaimana Yudas, sebuah contoh yang real bagi kita.
Judas mencium Tuhan Yesus gitu ya Bapak Ibu Saudara. Di dalam buku kita di sana dikatakan bahwa betapa mudah kita menerima ciuman dan menolak pukulan meskipun kita tahu siapa yang melakukannya. Kita takut kepada rasa sakit. Ya. Akan tetapi kita tidak bisa merasakan kesenangan dalam ciuman itu karena kita tidak bisa menaruh kepercayaan kepadanya. Oleh sebab itu kita harus waspada agar tidak terperdaya olehnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang yang di dalam kehidupan ini berpura-pura baik gitu ya. Bu, kamu hebat, kamu bisa begini, 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 dan begini. Tapi sebenarnya dari belakang dia menusuk kita. Yang sebenarnya yang dia sampaikan itu tidak tulus. Karena di saat yang sama dia berusaha untuk menjatuhkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih yang sejati haruslah mempunyai semangat dan keberanian yang cukup untuk menegur kesalahan yang ada, gitu ya. Biarlah kasih yang sejati itu boleh ada di dalam persahabatan kita satu dengan yang lain, baik di dalam teman kerja, di dalam teman gereja, relasi, bisnis, apapun itu. Biarlah kita boleh memiliki kasih yang sejati di dalam persahabatan-persahabatan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang berikutnya yang kita boleh lihat di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8. Orang yang kenyang menginjak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Bagaimana kita boleh melihat di dalam ayat yang ke-7 ini ya, membicarakan tentang makanan gitu ya. Tetapi kalau kita boleh melihat bahwa ini adalah sebuah ilustrasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan gitu ya. Dikatakan mempunyai harta tidak menjadi puas, tidak mempunyai harta mungkin menimbulkan iri hati yang membuat menderita. Orang yang terlalu banyak memiliki barang-barang dunia kurang selera untuk menikmati kelimpahan mereka. Namun bagi yang lapar, makanan roti dan keju adalah sebuah pesta. Ya. Charles Spurgeon mengatakan bahwa berkat besar adalah jika makanan dan selera bertemu bersama, gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini boleh mengingatkan kita gitu ya, bahwa orang yang lapar gitu ya, ketika mendapatkan makanan dan minuman, mereka begitu bersuka cita, mereka begitu memuji Tuhan untuk setiap berkat yang mereka terima. Namun bagi mereka yang kenyang, mungkin bagi mereka yang berlimpah-limpah Bapak Ibu Saudara, menganggap bahwa hidangan yang paling enak dan lezat sekalipun tidak begitu layak untuk disyukuri gitu ya. Rasa lapar membuat semua makanan terasa lezat dan mereka bisa lebih bersyukur atas apa yang mereka nikmati. Ketika kita lapar, ya, makanan apa yang ada aja Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ketemu nasi dan lauk yang sederhana pun, itu membuat kita bersyukur untuk nikmat yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau orang sudah kenyang, ada limpahan makanan yang begitu banyak, mungkin bagi mereka itu tidak terlalu berarti karena mereka sudah kenyang. Bersyukurlah untuk setiap apa yang kita boleh nikmati
di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat yang berikutnya, ya. Bagaimana di dalam ayat yang ke-8, seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Di dalam bagian ini, di dalam Amsal bagian ini membandingkan induk burung yang lari dari sarang dan anak-anaknya dengan seseorang yang meninggalkan rumah dan keluarganya, gitu ya. Kalau kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bahwa seseorang meninggalkan rumah, ya, dan ia telah memutuskan semua hubungan yang membuat dia harus bertanggung jawab atas keluarganya. Mereka senang berpergian ke tempat-tempat yang jauh dan tidak mau tinggal lama-lama di suatu tempat. Tanpa ada keperluan, mereka meninggalkan pekerjaan dan usaha mereka. Bahkan ada yang sampai dikatakan mencampuri apa yang bukan urusan mereka. Itu ya Bapak Ibu Saudara. Orang ini ya, suka meninggalkan tempat tinggalnya. Dia meninggalkan tanggung jawab yang harus dia kerjakan bagi keluarganya Bapak Ibu Saudara. Kalau orang bepergian di dalam urusan pekerjaan itu tidak menjadi masalah Bapak Ibu Saudara. Tetapi dikatakan di sini orang yang lari dari kediamannya. Meninggalkan keluarganya, meninggalkan semua tanggung jawabnya. Bahkan itu bisa membawa kesusahan dan penderitaan bagi anggota keluarga yang ditinggalkan. Hal yang berikutnya yang kita boleh lihat Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang berikutnya. Di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu, jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang, lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Ya, ini sebuah pesan yang diberikan kepada kita untuk setia terhadap teman-teman kita, ya, teman-teman lama kita, berusaha untuk menjaga kedekatan kita dengan mereka. Kita juga boleh dengan rela hati melakukan apa yang sanggup kita lakukan buat mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya sebuah pertemanan, ya. Betapa pentingnya sebuah persahabatan yang bisa membangun kita untuk bisa bertumbuh bersama-sama, gitu ya. Bagaimana dikatakan bahwa ketika kita memiliki seorang teman yang akrab, kita bisa bebas untuk bercerita, untuk bisa berbagi nasihat kepada dia. Memang setiap kita memiliki saudara, memiliki kerabat gitu ya Bapak Ibu Saudara, yang mungkin begitu berjauhan dengan kita gitu ya. Mungkin itu membahagiakan kita ketika kita bisa saling bertemu. Tetapi dikatakan apabila ya ada teman dari antara tetangga-tetangga yang tinggal dekat kita, kita juga boleh menjaga keakraban dengan mereka. Ya. Kita boleh saling membantu satu dengan yang lain. Bahkan dikatakan menghormati mereka yang selama ini sudah menjadi teman-teman bagi keluarga kita.
temanmu, terutama jika ia sudah menjadi teman ayahmu, jangan kau tinggalkan. Jangan lupa untuk melayani dia, untuk meminta pertolongannya bila ada kesempatan. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena ia adalah seorang teman yang sudah teruji. Dia ini setidaknya mengetahui ya keberadaan kita. Karena apa? Karena dia adalah teman daripada orang tua kita, sahabat daripada orang tua kita. Kalau kita boleh melihat bagaimana dengan bahasa sehari-hari kita, ya kita ini sepantaran dengan anaknya gitu ya. Setidaknya dia juga tahu masa kecil kita, dia tahu keberadaan kita, dia tahu kondisi kita. Ya. Bapak Ibu Saudara, orang yang dekat dengan kita gitu ya. Walaupun tidak ada hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan, tetapi tetangga kita, orang-orang yang ada di lingkungan kita itu, kita tetap jaga hubungan baik dengan mereka gitu ya. Apalagi teman daripada orang tua kita, yang kita bisa minta nasihat dari dia gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu akan menolong setiap kita gitu ya. Kalau suatu saat kita ini kehilangan orang tua, mereka bisa memberi kita nasihat atau petunjuk supaya apa? Supaya kita boleh berjalan gitu ya, menasehati kita, mengingatkan kita ketika kita mungkin di dalam pengambilan keputusan. Bahkan ketika bisa aja Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terjadi sebuah kesusahan gitu ya, ataupun kemalangan gitu ya. Namun saudara kita mungkin begitu jauh tempatnya. Namun orang-orang yang terdekat dengan kita, mereka bisa menolong kita Bapak Ibu Saudara. Ya, lebih baik datang kepada tetangga kita yang dekat dengan kita dan akan siap sedia membantu kita dalam kondisi-kondisi yang mungkin darurat yang sedang terjadi, yang sedang kita hadapi. Setiap kita Bapak Ibu Saudara boleh memperlakukan dan bersedia membantu mereka ya sebagai tetangga, bahwa kita pun bisa ya mendapatkan manfaat darinya dan mendapati bahwa mereka pun mau membantu kita, mereka pun mau menolong kita. Hal yang berikutnya Bapak Ibu Saudara yang boleh kita lihat di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, sembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ya. Di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana setiap anak-anak ya dinasehati untuk menjadi penghiburan bagi orang tua dan dapat menyukakan hati mereka. Sekalipun dikatakan tiba hari-hari yang malang, dan mungkin suatu waktu gitu ya, dengan demikian membalas jasa orang tua yang telah membesarkan mereka. Setiap anak tidak mampu ya
membalas apa yang orang tua telah lakukan. Namun kita akan berusaha untuk boleh membalas segala kebaikan yang diberikan oleh orang tua bagi setiap kita. Agar mereka menjadi pujian bagi orang tua, ya. Supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku karena sudah terlalu ketat dan kerasnya dalam membesarkan anak-anakku. Bahkan mungkin ketika orang tua gitu ya, bagi kita sebagai anak-anak muda, bahwa kita melihat kita begitu dikekang gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kita dikekang, kita tidak memiliki kebebasan yang mungkin bisa dinikmati oleh anak-anak muda yang lain. Namun ini merupakan nasihat, hendaklah engkau bijak, ya. Maka akan tampak pada akhirnya bahwa aku sudah mengikuti cara yang paling bijak untuk mendidik anak-anakku. Orang-orang yang sudah diberkati dengan pendidikan yang takut akan Tuhan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Yang hidupnya takut akan Tuhan. Haruslah dalam segala hal boleh menunjukkan perilaku yang akan membawa pujian bagi mereka. Mungkin orang tua begitu keras, begitu tegas, begitu ketat untuk boleh mendidik anak-anaknya. Tapi suatu saat dia akan bangga melihat anak-anaknya hidup mereka di dalam takut akan Tuhan. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan bahwa kalau orang bijak melihat malapetaka maka bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman entah begitu bodoh atau dungunya sampai-sampai tidak bisa melihat adanya malapetaka. Dia sudah tahu bahwa itu akan membawa sebuah kehancuran bagi dirinya. Tapi bagi orang yang bodoh dikatakan orang yang keras kepala, bahkan orang yang lamban. Dia tidak peduli sama sekali. Dia tidak pergi untuk menghindarinya. Tetapi dia akan berjalan terus. Dia merasa aman gitu ya, dia merasa aman. Dia merasa tidak terjadi apa-apa. Lalu apa yang terjadi? Dia kena celaka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah setiap kita boleh bijaksana di dalam menjalani kehidupan. Hal yang berikutnya yang kita boleh lihat Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang ke-13. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang lain. Ya, hal ini sudah dibahas di dalam pasal yang sebelumnya, di dalam pasal yang ke-20 ayat yang ke-16. Ya, ayat ini boleh menyarankan kepada kita untuk dengan bijaksana ya di dalam mengatur segala urusan-urusan kita, kehidupan-kehidupan kita, jangan sampai kita menjamin akan orang lain yang padahal tujuannya adalah untuk menipu kita. Padahal Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu seperti apa yang akan terjadi hari esok. Ya, bagaimana keadaan di hari esok. Tetapi kita seakan-akan gitu ya, seperti seorang pahlawan menjamin akan seseorang. Nah, dikatakan tahanlah dia ketika melakukan sesuatu terhadap perempuan asing. Tahanlah dia, gitu ya di dalam bagian ini sebagai sandera. Tahanlah dia ketika melakukan sesuatu terhadap perempuan asing. Padahal Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya sih kita menjamin orang itu?
Dia bukan keluarga kita, dia bukan anak saudara kita, bahkan bukan istri gitu ya. Apa maksudnya kita menjamin seseorang di dalam bagian itu? Apa hubungannya gitu ya, kita membuat diri kita menjadi jaminan atas dia. Kalau tidak ada hal-hal yang lainnya. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-14, siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang ya, bahwa janganlah tergesa-gesa untuk memuji seseorang gitu ya. Jangan terlalu dini untuk menyanjung ya seseorang. Terlebih dahulu hendaklah mereka diuji gitu ya Bapak Ibu Saudara, supaya jangan mereka tinggi hati, jangan mereka menjadi sombong. Ya. Kalau kita boleh melihat di dalam bagian ini bagaimana dikatakan orang bijak lebih menganggap pujian itu orang yang bijak ya menerima pujian itu sebagai hal yang wajar gitu ya. Hal yang wajar. Tetapi puji-pujian yang tidak wajar dan berlebihan itu dapat mencela orang lain gitu ya Bapak Ibu Saudara, mencela orang lain secara berlebihan. Memuji orang secara berlebihan membuat dia dicemburui banyak orang. Bahaya terbesar dari semuanya adalah bahwa godaan untuk menyombongkan diri gitu ya. Bisa aja Bapak Ibu Saudara timbul sebuah kesombongan gitu ya. Jangan terlalu dini untuk apa? Untuk memuji seseorang. Jangan terlalu dini untuk menyanjung seseorang gitu ya. Kita perlu berhikmat. Dalam berbuat baik kita membutuhkan hikmat supaya kita tidak mencelakakan diri sendiri. Demikian pula dengan memberi selamat. Jika tidak dilakukan dengan hikmat dapat menjadi sesuatu yang buruk. Untuk itu kita perlu belajar mengatakan segala sesuatu dengan tepat dan di waktu yang tepat. Hal yang berikutnya yang kita boleh belajar di dalam ayat yang ke-27, pasal yang ke-27 ayat yang ke-15 dan 16. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya, menahan angin dan tangan kanannya menggenggam minyak. Di dalam bagian ini kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana Salomo menyampaikan kepada kita menyesalkan sebuah keadaan seorang istri yang suka jengkel, suka marah-marah, terus-menerus mencaci dan membuat dirinya sendiri serta semua orang di sekitarnya menjadi gelisah. Ya. Seorang istri gitu ya Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa menempatkan dirinya dari pagi sampai malam gitu ya. Kadang nyerocos gitu, kadang tidak tahu waktu kapan berbicara. Ngomel, marah. Ini merupakan penderitaan yang tidak bisa dihindari. Ya. Sebab keadaannya serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Tetangga yang suka bertengkar mungkin serupa dengan hujan deras
yang menyusahkan untuk sementara waktu. Namun ketika berakhir, orang bisa mencari tempat berteduh. Tetapi istri yang suka bertengkar serupa dengan hujan yang terus-menerus menitik, netes terus-menerus gitu Bapak Ibu Saudara. Dan walaupun dikatakan menetes demi menetes ya, tetapi dikatakan bahwa seperti hujan dia akan membuat basah semuanya. Dan kita tidak bisa menanggulanginya kecuali kita boleh bersabar ya, kita boleh mengingatkannya, kita boleh menegurnya. Ini sebuah hal yang tidak bisa disembunyikan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Orang bijak akan menyembunyikannya seandainya bisa. Baik demi nama baiknya sendiri maupun nama baik istrinya. Tetapi ia tidak bisa melakukannya sama seperti ia tidak bisa menyembunyikan bunyi angin ketika bertiup atau aroma wangi-wangian yang menyengat. Orang yang suka menentang dan bertengkar akan mengumandangkan segala kejelekan mereka sendiri, segala aib mereka sendiri. Sekalipun teman-teman mereka dengan maksud baik terhadap mereka ingin menutupinya. Ya Bapak Ibu Saudara, siapa sih sebuah keluarga yang senang mengumbarkan segala kejelekan rumah tangganya gitu ya. Dia akan berusaha untuk menutupinya sebaik mungkin. Di sini menjadi sebuah pengingatan bagi kita. Kalau seorang istri suka bertengkar, di rumah itu tidak ada kedamaian. Di rumah itu tidak ada ketenangan. Memang ya, kadangkala dikatakan bahwa yang banyak bicara itu adalah kaum perempuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini boleh menjadi sebuah pesan bagi kita untuk boleh menjaga segala tutur kata yang keluar dari mulut kita. Jadi tutur kata yang baik, yang manis untuk bisa didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apa? Itu akan merusak hubungan dimulai dari keluarga, tetangga, bahkan saudara, famili, lingkungan kita. Itu akan merusak hubungan. Dengan perkataan-perkataan yang kasar, yang kotor, yang tidak membangun. Hal yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, yang boleh kita lihat di dalam ayat yang ke-17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya Bapak Ibu Saudara. Kita boleh melihat bagaimana bahwa ketika sebuah percakapan yang bijak dan bermanfaat itu bisa menajamkan kecerdasan orang lain gitu ya. Orang yang memiliki begitu banyak pengetahuan bisa menambah lebih banyak pengetahuan orang lain dengan bercakap-cakap. Percakapan menajamkan pembawaan orang, bisa menggembirakan jiwa, bisa membuat wajah tampak ceria. Dan orang yang berbagi itu pun Bapak Ibu Saudara, dengan ilmu, dengan pengetahuan yang dia miliki, dia merasa senang bahwa dirinya bisa menyenangkan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahwa dirinya bisa memberkati orang-orang yang ada di sekitarnya. Besi menajamkan besi ya. Ketika sesuatu yang tumpul Bapak Ibu Saudara, itu ketika diasah dia menjadi tajam. Orang yang ada di sekitar kita juga bisa menajamkan kita ya.
bisa membawa perubahan-perubahan di dalam diri kita. Mungkin kehadiran kita yang dulunya orang ini begitu kasar gitu ya, begitu keras, ngomongnya sembarangan, kehadiran kita membawa sebuah perubahan bagi dirinya bisa menjadi lebih baik. Mungkin ada di sekitar kita, di lingkungan kita, kehidupan bergereja kita, ada dulunya orang yang tidak senang. Mau dengar aja firman Tuhan, wes susahnya setengah mati gitu ya. Diajak untuk belajar firman Tuhan. Ya, seringkali Bapak Penatua Lindra menyampaikan kepada kita. Firman Tuhan itu disampaikan, banyak orang tidak mau dengar. Tapi lama-lama Bapak Ibu Saudara bisa membawa perubahan bagi orang-orang yang mendengarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang boleh kita melihat di dalam ayat yang ke-17, ya, bahwa setiap kita membawa pengaruh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, melalui percakapan kita, melalui tutur kata kita, tindakan-tindakan kita, boleh membawa pengaruh yang baik terhadap orang lain atau pengaruh yang jelek. Kiranya pengaruh yang baik yang boleh kita tularkan bagi orang lain. Hal yang berikutnya Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang ke-18, di sana dikatakan siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, siapa menjaga tuannya akan dihormati. Ya Bapak Ibu Saudara, ini ketika saya melihat bagian ini berbicara mengenai sebuah ketekunan gitu ya, bagaimana ketika seseorang di dalam pekerjaan memelihara pohonnya dirawat dengan sebaik-baiknya gitu ya. Di sana ada ketekunan, ada kesabaran Bapak Ibu Saudara di dalam setiap pekerjaan. Mungkin ketika dikatakan dia menanamnya tidak kelihatan gitu ya. Tapi suatu saat pohonnya bertumbuh dan bisa menghasilkan buah. Berkat dari apa? Berkat dari ketekunan, berkat dari kesabaran, berkat dari kegigihan. Disirami, dibersihkan ketika ada rumput. Dan dia boleh menikmati akan hasilnya Bapak Ibu Saudara. Ketika dikatakan di dalam bagian ini pohon ara ya. Pohon ara bertumbuh besar dan sudah dirawat dengan baik. Dan dia akan menghasilkan buah pada musimnya. Jerih payah itu akan memberi hasil. Ketika kita mengerjakan segala sesuatu dengan tekun, dengan sepenuh hati, pasti akan membawa dampak, pasti akan membawa hasil. Dan kita boleh menikmati hasilnya. Bukan hanya kita yang boleh menikmati Bapak Ibu Saudara, tetapi orang yang ada di sekitar kita pun bisa menikmati. Lalu yang berikutnya di sana dikatakan bahwa seorang hamba ya, hamba yang tidak memiliki apa-apa gitu ya. Dia terus bertekun untuk melayani tuannya, setia dan taat kepadanya, dia menjaga tuannya. Dengan segala kemampuan yang dimilikinya gitu ya, menjaga nama baik pribadi tuannya, nama baiknya sendiri. Hamba itu akan dihormati.
Bahkan bukan hanya dipuji, tetapi bisa juga dia diangkat dan diberi imbalan. Kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam Injil Yohanes pun di sana dikatakan bahwa dia adalah Tuhan yang berjanji memberikan kehormatan kepada orang-orang yang melayaninya dengan setia. Biarlah di dalam kehidupan kita, sekecil apapun tanggung jawab, bahkan sebesar apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Bukan masalah kecil, bukan masalah besar tanggung jawab itu, tetapi apakah kita boleh mengerjakannya dengan hati, ya, hati yang setia, yang tekun bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-19 ya, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Seperti air ya dikatakan adalah kaca yang di dalamnya kita bisa melihat wajah kita melalui pantulan ya. Kita bisa melihat wajah kita di depan cermin. Di depan cermin Bapak Ibu Saudara. Manusia itu bisa melihat siapa dirinya ya. Setiap orang haruslah bisa memeriksa dirinya masing-masing gitu ya. Setiap kita boleh memeriksa diri kita masing-masing. Di dalam Yakobus pun di sana dikatakan bahwa orang akan mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Setelah itu dia akan lupa. Setiap orang ya akan dilihat seperti apa kehidupan kita di tengah-tengah dunia di mana kita berada. Di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada gitu ya. Apakah hati itu tidak bisa diukur gitu ya Bapak Ibu Saudara. Katanya dalamnya laut bisa diukur gitu ya. Tapi dalamnya hati manusia susah untuk diketahui. Kecuali dia dengan Tuhannya sendiri ya. Bagaimana sifat kita, bagaimana karakter kita. Kadangkala manusia suka bertopeng gitu ya. Jangan sampai di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan masih ada topeng-topengnya gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kita menunjukkan jati diri kita sebagai orang Kristen yang sejati, anak-anak Tuhan yang sejati. Entah kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah lingkungan kita, orang akan melihat Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Itu ya Bapak Ibu Saudara. Dan hal berikutnya yang boleh kita lihat di dalam ayat yang ke-20. Dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas, demikianlah mata manusia tidak akan puas. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita boleh melihat di dalam bagian ini kita melihat bahwa dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas, demikianlah mata manusia tidak akan puas. Ya, maut tidak pernah puas. Kematian pertama,
Kematian kedua-duanya tidak pernah puas. Makam tidak menjadi tersumbat dengan banyaknya mayat yang setiap hari dilemparkan ke dalamnya. Karena kubur tetap ternganga dan berteriak, ya, berikan lagi gitu ya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana masih banyak ruangan untuk mereka yang masuk di dalam tempat yang terpenjara, dikatakan jiwa-jiwa yang terkutuk yang sudah diputuskan untuk masuk ke dalam penjara itu. Tempat pembakaran itu dalam dan lapang. Di dalam Yesaya 30 ayat 33 mengatakan demikian. Ya. Begitu banyak orang yang sedang menuju kepada kebinasaan itu. Namun berapa banyak di antara anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada kerelaan untuk menyampaikan berita itu bagi mereka. Karena apa? Dikatakan mereka menuju kepada kebinasaan. Bahkan dikatakan dosa itu tidak pernah puas. Mata manusia tidak akan puas gitu ya Bapak Ibu Saudara. Mata tidak kenyang untuk melihat. Tidak pula orang yang mencintai uang akan dipuaskan dengan uang yang mereka miliki. Banyak orang yang bekerja gitu ya. Dari pagi sampai malam. Dengan berbagai tujuan dan motivasi gitu Bapak Ibu Saudara untuk mendapatkan uang. Namun di dalam hidupnya pun Bapak Ibu Saudara, dia tidak merasa puas. Dia tidak pernah merasa puas dengan segala apa yang dia miliki. Dengan segala apa yang ada padanya. Tapi kita boleh melihat, itulah yang terjadi sejak manusia itu jatuh di dalam dosa. Mata manusia tidak pernah puas dengan segala apa yang dia miliki, apa yang dia punya. Tapi dikatakan siapa yang matanya senantiasa tertuju pada Tuhan, di dalam dia mereka puas untuk selama-lamanya. Mereka akan puas sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hal yang berikutnya yang kita boleh bisa lihat di dalam ayat yang ke-21 dan 22. Kui untuk melebur perak dan perapian, untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung dengan alu, bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Ya, ini memberikan sebuah pengingatan bagi kita juga. Ya, sebuah batu ujian yang dengannya kita bisa menguji diri kita sendiri. Ya, perak dan emas ditempatkan ke dalam perapian dan kui. Ya, demikian pula manusia diuji dengan diberi pujian. Jika orang dengan sorakan yang diberikan kepadanya menjadi sombong, congkak, dan suka merendahkan, seharusnya Bapak Ibu Saudara, jika ia mengambil ya bagi dirinya sendiri kemuliaan itu yang seharusnya diberikan kepada Allah. Maka Bapak Ibu Saudara, orang yang demikian, meskipun dipuji, sebenarnya tidak mempunyai sesuatu apapun dalam dirinya yang benar-benar patut dipuji. Ketika dia diberi pujian, dia menjadi sombong, dia menjadi congkak, bahkan dia
menyepelekan orang lain Bapak Ibu Saudara. Harusnya ketika dia menerima pujian, pujian itu dikembalikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bukan pujian itu diambil bagi dirinya sendiri. Kadangkala ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita juga loh Bapak Ibu Saudara. Jika sudah menyampaikan firman Tuhan, Pak Pendeta, Bu Pendeta, khotbahnya bagus. Saya diberkati. Kita merasa senang enggak Bapak Ibu Saudara? Kita merasa senang. Dan bahkan bisa terbersit di dalam hati kita yang paling dalam. Lihat, aku dipuji. Seharusnya ketika kita menerima pujian itu, kita kembalikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita ya harus mawas diri, harus waspada terhadap setiap pujian. Itu boleh menjadi sebuah koreksi bagi kita lebih tekun untuk bisa memperbaiki diri, ya, berbuat hal-hal yang lebih baik lagi, yang lebih bijak lagi. Tetap menempatkan Tuhan di dalam bagian yang terutama di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka di dalam ayat yang ke-22 bahwa Salomo juga menyampaikan gitu ya. Kebodohan yang melekat pada hati orang muda dapat diusir dengan tongkat didikan. Ayat sebelumnya kita bahas di dalam ayat yang ke-15 tadi. Sebab dengan demikian pikiran akan dibentuk dan kebiasaan buruk itu tidak berakar. Namun di sini yang menunjukkan bahwa jika itu tidak dilakukan pada waktu orang itu masih muda, maka hampir mustahil untuk melakukannya ketika ia sudah dewasa. Ya, kayu kalau masih muda masih bisa dibengkokkan Bapak Ibu Saudara ya, seperti kita belajar selama ini. Tetapi kalau kayu itu sudah tinggi, sudah mulai tua gitu ya, sudah kokoh berdiri, sudah susah untuk dibengkokkan atau dilekukan gitu ya. Sama artinya bahwa jika hal itu sudah mendarah daging ya, mendarah daging dan susah untuk disembuhkan. Susah untuk disembuhkan, susah untuk diobati gitu ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin dari cara-cara yang baik, cara-cara yang lembut, bahkan cara-cara yang kasar pun digunakan tidak berhasil. Bahkan mereka dikatakan harus ditumbuk dalam lesung. Ya. Sampai kepada apa? Sampai kepada penghakiman. Kekuatan harus digunakan terhadap orang-orang yang tidak mau diatur dengan kasih. Yang seringkali berjalan dengan kemauan sendiri, berjalan mengikuti kepentingan mereka sendiri. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kebodohan mereka tidak akan lenyap daripada mereka. Hati mereka penuh dengan niat jahat. Mereka seringkali dipukul dengan tongkat, namun tidak menjadi rendah hati karenanya. Dimasukkan di dalam perapian, namun tidak bisa dimurnikan. Malah mereka semakin berbuat jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Orang seperti demikian adalah orang-orang yang sudah bebal. Sudah tidak bisa dinasehati, yang sudah tidak bisa ditegur gitu ya. Sampai dikatakan masuk ke dalam
dapur perapian pun untuk dimurnikan tidak membawa dampak apa-apa. Hati mereka sudah bebal. Lalu bagian yang terakhir Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Ya. Ini menjadi sebuah perintah yang diberikan kepada kita untuk bertekun di dalam panggilan hidup kita. Ya, kepada para petani dan gembala, orang-orang yang memelihara ternak, atau apapun Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini. Ya, itulah kehidupan orang-orang Yahudi pada masanya gitu ya. Menjadi petani, menjadi peternak gitu ya. Dan bagi kita begitu banyak variasi pekerjaan yang kita kerjakan, yang kita lakukan di zaman kita sekarang Bapak Ibu Saudara. Dan kita harus bisa mengerjakannya dengan penuh kesungguhan hati, ketekunan gitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita tidak boleh mengerjakannya dengan asal-asalan ataupun malas-malasan gitu ya. Kita harus dikatakan di dalam bagian ini bagaimana seseorang memelihara kambing domba, dia perlu merawatnya dengan baik, memperhatikannya dengan baik, memberi mereka makan rumput. Dan ternak itu mereka akan bertumbuh dengan baik. Usaha apapun yang kita kerjakan dengan sebaik-baiknya gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kita kerjakan dengan sepenuh hati. Kita harus mengelolanya dengan baik, memperhatikan dengan benar. Jangan sampai gitu ya, ada yang terhilang. Jangan kita membiarkan. Sehingga ketika di dalam usaha yang kita kerjakan pun itu bisa membawa keuntungan, bisa membawa hasil yang baik bagi kita. Kita harus rajin dan bersusah payah Bapak Ibu Saudara. Membuat rencana, tetap bekerja dengan keras. Kita boleh mendapatkan hasil yang maksimal Bapak Ibu Saudara. Ya. Hasil yang maksimal, hasil yang berlimpah. Kita boleh dapatkan di dalamnya. Ada keuntungan di dalamnya. Kita bekerja, ya, nabur, nanam, membaca gitu ya. Menyiramnya pasti ada hasilnya. Memberi pupuk pasti ada hasilnya. Peliharaan hewan pun pasti ada hasilnya. Usaha apapun yang kita kerjakan, ketika kita mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, pasti akan membawa hasil bagi kita. Walaupun kadangkala yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi yang sudah kita tetapkan. Tetapi kita boleh melihat bahwa Tuhan turut bekerja untuk memberkati kita, untuk mencukupkan dimulai dari kebutuhan keluarga kita, orang-orang yang bekerja di lingkungan kita. Tuhan cukupkan semuanya itu. Karena apa? Karena setiap hari kita boleh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita boleh dimampukan, kita boleh dimampukan untuk melakukan semuanya itu bukan karena diri kita sendiri, tetapi karena Tuhan yang turut campur tangan untuk boleh menolong dan memampukan setiap kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita di dalam pendalaman Alkitab pada siang hari ini. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk
kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati setiap kami. Pada hari ini Tuhan, kami tahu bahwa ada banyak harapan, ada banyak planning yang sudah kami rencanakan mungkin di tahun 2023 ini. Kami tahu Tuhan bahwa ada banyak juga planning yang sudah kami rencanakan di tahun sebelumnya. Mungkin belum terjadi, bahkan Tuhan, apa yang kami dapatkan tidak sesuai dengan harapan kami. Ajar kami untuk menyelaraskan segala keinginan kami kepada apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki bagi hidup kami. Jadikan kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang boleh menjadi terang, dimanapun Tuhan tempatkan kami, dimulai dari lingkungan keluarga kami, di lingkungan sekitar kami, di lingkungan kami bergereja, bahkan hidup kami Tuhan, boleh mencerminkan Kristus yang hidup di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.